Bismillah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Naam, Hilma Hilwa sehat? Sehat? Hilma Hilwa? Hening. Tidak ada jawaban. Sehat enggak nih? Hilma Hilwa? Alhamdulillah. Nah, Anda kenapa nggak bisa open mic? HP-nya rusak ya, speakernya? Bagian mic-nya. Atau ada masalah? Kalau Nida, sehat Nida? Sehat Ustadz, Alhamdulillah. Bagaimana dengan Ustadz? Baik. Alhamdulillah sehat. Yang ini sudah Nida, Ad-Dars Asani, Zalika. Sudah atau belum? Ingat nggak kamu? Belum? Ya Ustadz. Nida, Ad-Dars Asani. Lihat ke layar, lihat ke layar. Ad-Dars Ya. Asani ini sudah atau belum? Sudah. Sudah sampai mana? Sudah selesai Ustadz yang ini. Oh, ini sudah? Sudah. Betul? Tinggal yang ini nih, yang ini. Hajar yang kolibah itu. Ini. Hmm. Ini kalimat jadidah ini. Sudah atau belum? Sepertinya belum Ustadz. Saya ingat ada belum. Yang atas udah. Ini udah ini. Ini belum. Ah, belum. Yang ini udah. Enggak tahu Ustadz. Kayaknya Atau sudah. enggak? Man hadha wa man dzalika sudah belum? Sudah. Nah. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Sudah. Sudah. Baik. Latihannya? Latihannya belum ini? Belum. Baik. Nah, bagi kitabnya Durusul Lughal Arabiyah, bisa pesan kita ke PKBM. Antum hubungi Ustazah Laila di grup. Ada yang namanya Ustazah Laila, atau bisa ke Ustazah Rahma. Pesan saya nanti kirim. Nama kitabnya Durusul Lughal Arabiyah. Nah, Durusul Lughal Arabiyah. Antum kontak Ustazah Rahma yang biasa ngecat, biasa nge-share link Zoom. Yang biasa nge-share link Zoom, nge-share materi, nah itu Ustazah Rahma. Iya, Durusul Lughal Arabiyah. Tapi ini semester 1 ya. Insya Allah kalau misal ini sih sebenarnya kalau paket B insya Allah lanjut pakai yang ini. Tapi kalau yang nanti kelas paket C itu nanti ganti insya Allah. Baik. Iqra waktub. Wah ini qadarullah yang cuma bisa baca Nida saja ini ya. Nggak apa ini dia. Iqra waktub. Nah coba sekarang Nida nih. Ini kan kalau tadi ini ada harokatnya nih. Nah yang ini nggak ada harokatnya nih. Bisa nggak Nida baca? Nomor 1 sama nomor 2 dulu. Coba. Sambil diterjemahkan. Bisa nggak Nida? Bisa. Ada. Hada sukkarun wa dzalika labanun. Artinya? Ini gula dan itu susu. Ini gula dan itu susu. Nah, bagi Hilma Hilwa nanti simak rekaman dulu ya. Dari pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, 5, terusnya itu disimak dulu. Baik, nomor 2. Tafadhal. Man zalika? Zalika imamun.
Mumtaz. Terjemahkan. Siapa itu? Itu adalah imam. Itu adalah imam. Mumtaz. Nomor 3. Adzalika qittun, apakah itu kucing? La, dzalika kalbun. Bukan, itu anjing. Mumtaz. Rokam arba'ah. Nomor 4. Ma hadza, apa ini? Hadza hajarun. Ini batu. Ini batu. Mumtaz. 6. Al-kalimatul jadidah. Artinya kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru di sini ada imam. Imam artinya pemimpin. Imam artinya pemimpin. Ya. Jadi biasanya kan kita kalau dalam apa namanya? Salat gitu ya. Dalam salat kita kan sering Aska Hanifa paket C ya. Betul nggak? Aska Hanifa. Aska Hanifa. Iya, Halo. iya Ustaz. Nah, Paket C nanti 8:30. Heeh. Paket C oke nanti Ustaz. 8:30. Sekarang nunggu soal saja. Baik. Imam artinya pemimpin. Biasanya kita kan sering orang yang memimpin sholat itu namanya imam gitu ya. Orang yang memimpin sholat namanya imam. Nah, imam itu pemimpin artinya, pemimpin. Kemudian ada hajarun, hajarun artinya batu. Hajarun artinya batu, sukarun artinya gula, kemudian ada labanun, labanun artinya susu ya, susu. Jadi imam, pemimpin, hajar, batu, sukarun, gula, labanun, susu. Mumtaz. Baik, berarti ini sudah ya, sudah membacanya ya. Qadarullah hilma-hilwa ini nggak bisa open mic ya. Kalau bisa open mic kan sekalian latihan baca ya. Tapi qadarullah tidak bisa open mic. Nah, selanjutnya adalah dars yang ketiga. Tapi sebelum masuk dars ketiga, kita akan pelajari dulu materi inti dars yang kedua. Ya, materi inti dars yang kedua. Jadi setelah kita membaca dars kedua, menerjemahkan, nah apa sih yang harus kita dapatkan dari dars yang kedua? Ini dia materi intinya. Tunggu sebentar, masih loading. Nah, kan buku catatannya Nida dan juga siapa? Hilma Hilwa. Nah, Hilma Hilwa, siapkan buku catatannya. Nah, Hilma Hilwa ini kembar ya berarti ya. Nah, insya Allah. Baik. Oh, kembar, masya Allah ya. Tunggu sebentar, saya share screen. Sekarang tampilannya bagaimana? Berubah atau belum? Nida? Berubah, Ustaz. Berubah ya? Nah, baik. Baik, nah, anggap aja ini papan tulis gitu ya. Nah, materi inti dars yang kedua kitab Durusul Lughah yang pertama adalah zalika. Kalau di dars yang pertama kita kenal kata hadza, ya, hadza masjidun, hadza baitun, gitu kan. Hadza qalamun, gitu kan. Tapi kalau di dars yang kedua kita ketemu kata baru yaitu zalika. Zalika imamun. Nah, seperti tadi contoh hadza sukkarun wa zalika labanun. Ya. Ini gula dan itu susu. Zalika artinya itu. Silakan ditulis. Zalika. Zalika artinya itu. Ya, kalau hadza kemarin artinya ini, kalau zalika artinya itu. Nah, apa itu zalika? Zalika adalah ismu isyaratin lil mufradil muzakkaril ba'idil aqil wa ghairil aqil. Panjang Ustaz? Ya, tapi yang intinya adalah dia itu kata tunjuk untuk isim muzakkar. Ya, kemarin sudah belajar kan isim muzakkar. Ya, zalika itu adalah kata tunjuk untuk isim muzakkar, isim yang laki-laki, ya isim muzakkar tunggal, artinya hanya satu gitu ya, tunggal. Dan berada dalam jarak yang jauh, ya.
berada dalam jarak yang jauh, baik itu berakal maupun tidak berakal. Jadi boleh untuk misal nunjuk zalika qolamun, kolam itu tidak berakal, boleh. Atau zalika Muhammadun, boleh. Muhammadun berakal. Jadi boleh untuk menunjuk yang berakal ataupun yang tidak berakal. Nah, ditulis dulu, nanti kalau sudah selesai, bilang selesai. Nah, ditulis, semuanya tulis. Nida gimana Nida? Selesai belum? Selesai, Ustadz. Oh, alhamdulillah. Baik. Tunggu sebentar. Nah, ismu isyarat lil mudzakaril mufradil ba'idil aqil wa ghairil aqil. Nah, ini adalah dzalika. Mungkin untuk lebih jelas kita bisa masuk ke contohnya. Itu ya. Dzalika. Nah, dzalika itu ada syarat-syaratnya. Syurutul muhimmah atau persyaratan penting untuk kata dzalika, yaitu ya. Ada persyaratan penting kapan kita boleh menggunakan kata dzalika, yaitu yang pertama adalah digunakan untuk isim muzakkar, berakal atau tidak berakal. Ingat, harus muzakkar. Harus muzakkar. Ya, harus muzakkar. Kalau mu'annas berarti tidak bisa. Ya, isim muzakkar baik berakal ataupun tidak berakal. Yang kedua mufrad syaratnya atau tunggal. Jadi tidak boleh untuk isim muzakkar yang dua gitu ya. Mestinya dua, isnain gitu ya. Dua ya, ataupun tiga itu tidak boleh. Jadi khusus yang mufrad. Kemudian ba'id yaitu dalam jarak yang jauh. Nah, contohnya al-amtsilah, contohnya. Contohnya kita lihat di sini. Nah, contohnya di sini al-amtsilah zalika rajulun. Zalika rajulun. Zalika rajulun artinya itu adalah seorang laki-laki. Gitu ya. Maka contoh ini benar. Ya, zalika rajulun itu adalah seorang laki-laki. Karena laki-laki itu muzakkar dan berakal. Gitu ya. Dan dia mufrad. Rajulun mufrad. Nah, kemudian misal contoh yang kedua di sini zalikal mu'minuna. Zalikal mu'minuna. Nah, zalikal mu'minun ini salah. Ini contoh yang salah. Kenapa salah? Coba Nida, kira-kira kenapa salah mu'minun? Halo. Paham, Ustadz? Mu'minun ini kenapa salah? Tahu nggak kira-kira? Enggak, Ustadz. Oh enggak. Baik. Mu'minun ini jamak. Mu'minun artinya orang-orang mukmin. Hmm. Nah,
orang-orang mukmin. Kalau al-mu'minun, nah itu satu orang. Tapi kalau mukminun ya atau al-mu'minuna panjang gitu ya. Artinya orang-orang mukmin, orang-orang mukmin. Jadi banyak orangnya. Sementara di sini syaratnya apa? Mufrad. Syaratnya mufrad. Jadi tidak bisa menggunakan zalika, ya, tidak bisa. Kenapa? Karena melanggar satu syarat, yaitu mufrad, ya. Melanggar satu syarat yaitu mufrad. Padahal ini sudah muzakkar. Muzakkar. Mukmin itu kan muzakkar. Kalau perempuan mukminah, ya, mukminatun atau mukminatun itu kan. Tapi dia sudah muzakkar ini. Tapi sayangnya dia banyak gitu ya, jamak. Sementara di sini syaratnya harus tunggal satu orang. Nah, kemudian contoh yang ketiga. Zalika thalibun. Zalika thalibun itu adalah siswa. Itu adalah siswa. Talib ini muzakkar, ya, betul muzakkar talib. Dan talib ini berakal, gitu ya. Siswa, itu kan berakal. Mufrad, iya mufrad. Talibun, satu orang. Talibun, artinya seorang siswa, satu orang saja. Berarti ini benar, ya. Berarti ini benar. Kalau contoh yang kedua, zalika thalibatun. Zalika thalibatun. Kalau yang atasnya talib, talib ini artinya siswa. Kalau thalibatun artinya siswi. Siswi. Berarti yang atas ini laki-laki, yang bawah ini perempuan. Nah, kalau yang bawah zalika thalibatun ini dia tidak masuk di syarat yang pertama. Kenapa? Karena dia perempuan. Perempuan berarti dia isim muannas, ya, isim muannas. Padahal syaratnya di sini untuk menggunakan kata zalika harus isim muzakkar, ya. Berarti zalika thalibatun ini sudah tidak sesuai dengan syarat yang pertama ini. Nah, kalau syarat yang keduanya sesuai karena thalibatun ini mufrad gitu ya. Mufrad, satu siswi gitu kan. Tapi kalau syarat yang pertama ini tidak sesuai, ya. Tidak sesuai. Kenapa? Karena thalibatun ini perempuan. Maka ini salah. Maka ini salah. Kita kasih gambaran lagi. Ini tadi semuanya berakal. Dari rojulun, mukminun, thalibun, thalibatun ini berakal semua. Ya. Kalau contoh yang selanjutnya, zalika kitabun. Ini benar. Ini tidak berakal memang. Tapi dia muzakkar dan dia mufrad. Berarti bisa gitu kan? Berarti bisa sesuai ya. Kalau jauh ya tentunya karena menggunakan zalika bisa saja kitabnya itu dalam jarak yang jauh. Makanya kita katakan zalika kitabun. Itu buku. Nah, itu buku. Jadi kita sedang nunjuk kitab yang ada di jarak yang jauh. Nah, kalau contoh yang selanjutnya zalika kutubun. Zalika kutubun. Apakah kutubun ini benar atau salah? Maka dia salah. Tanyanya, kenapa salah? Karena kutubun ini sama ya, artinya kitab-kitab ya atau banyak kitab gitu ya. Sementara di sini syaratnya adalah mufrad atau tunggal. Maka ini salah ya. Meskipun dia muzakkar, pada dasarnya kitabun kan muzakkar. Tapi kalau kutubun ini jamak, maka sudah tidak sesuai. Contoh selanjutnya zalika najmun. Zalika najmun. Itu adalah bintang ya, itu adalah bintang. Najmun atau bintang ini juga sudah sesuai. Kenapa? Karena najmun ini isim muzakkar. Ya, dia masuknya yang tidak berakal memang, tapi dia masuk di syarat di sini. Karena zalika boleh digunakan untuk isim muzakkar yang berakal ataupun yang tidak berakal. Dan dia mufrad.
Ya, dia mufrad. Najmun ini mufrad. Makanya dzalika najmun ini benar. Ya. Beda halnya dengan dzalika nujumun. Dzalika nujumun. Maka ini salah. Kenapa salah? Karena nujum ini enggak tunggal. Nujum ini banyak. Artinya bintang-bintang. Banyak bintang. Ya, jadi tidak sesuai. Yang seharusnya mufrad di sini syaratnya malah di sini mak ya atau banyak gitu kan. Jadi tidak sesuai atau salah penggunaan zalikanya. Baik, sampai sini Nida dan Hilma jelas atau ada pertanyaan? Nida bagaimana? Jelas Ustadz. Nah, silakan ditulis ya, Nida. Dan Hilma ditulis. Nah, alhamdulillah kalau jelas. Kalau sudah selesai, bilang selesai ya Nida sama Hilwa. Nah, Ustadz. Baik, sambil nunggu ya. Ini catatannya jangan sampai hilang ya bagi siapa tidak dan juga semuanya nanti yang nyimak rekaman ini. Ingat catatannya jangan sampai hilang ya, nanti Oktober insya Allah kita PTS ya atau penilaian tengah semester di bulan Oktober nanti, semua mapel diniyah. Kalau misal mapel umum nanti ada namanya ujian modul. Nanti adanya ujian modul, baik itu matematika, bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Ya, baik itu matematika, bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, sambil nunggu Nida ya, Hilma. Nah, jadi nanti ya, yang Hilma mungkin baru gabung beberapa hari ini. Jadi disimak rekamannya, itu bisa ke YouTube, kemudian dilihat di playlistnya, mulai dari akidah, kemudian adab misalnya, apalagi akidah, adab, bahasa Arab, bahasa Indonesia enggak ya, bahasa Indonesia ini belajarnya mandiri. Bahasa Inggris itu penting, matematika, nah itu silakan disimak ya, rekamannya disimak baik-baik, dicatat hal-hal yang pentingnya, fikih juga itu juga silakan disimak. Jadi yang baru-baru gabung itu harus segera melengkapi catatannya ya, ya usaha lebih keras misalnya malam ini ikut yang ini, pagi sampai jam berapa misalnya itu nyimak rekaman sambil nyatet gitu kan, pagi sambil nyimak rekaman sambil nyatet, pagi sampai jam 10 misalnya atau jam setengah 11 misalnya nyimak, nanti jam 11 istirahat dulu, kemudian persiapan sholat duhur, nanti habis itu istirahat mungkin, kemudian nanti habis asar nyimak lagi gitu kan. Nah, agar bisa mengikuti, ya, takutnya sudah jauh terus bingung karena kan guru tidak mungkin mengulang materi yang sudah disampaikan di awal-awal. Jadi
ya ini sudah apa namanya eh, tanggung jawab, jadi harus nyimak. Dan juga tugas-tugas ini harus dikerjakan tugas-tugasnya. Baik tugas bahasa Arab, tugas fikih, tugas apa lagi? Matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu dikerjakan. Karena itu masuk ke penilaian. Baik, Nida sudah selesai atau belum? Masih nunggu? Sudah dari tadi, Ustaz. Oh, alhamdulillah, afan. Baik, kita lanjutkan ya. Ini jelas atau masih bingung? Gabung. Muzaffar ya. Nah, Muzaffar paket C ya Muzaffar. Masih nanti jam setengah 9 ya Muzaffar. Masih 5 menit lagi. Nah, Muzaffar masih nanti ya paket C. Masih 5 menit lagi. Kalau mau nunggu di sini nggak apa-apa. Baik, ini jelas atau ada pertanyaan? Hilma, Hilwa, Nida. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau sudah jelas. Ada man hadza. Ya. Selanjutnya adalah man hadza. Kan tadi kita juga baca man hadza, hadza imamun. Man hadza artinya siapa ini? Man hadza ini adalah su'alun anil mudzakkaril mufradil qaribil aqil. Artinya pertanyaan untuk menanyakan isim mudzakkar tunggal yang berakal dan dalam jarak yang dekat. Ya. Pertanyaan untuk menanyakan isim mudzakkar. Ya. Khusus untuk menanyakan isim mudzakkar tunggal dan berakal. Nah, mudzakkar tunggal berakal. Mudzakkar tunggal berakal. Ingat ya, man hadza mudzakkar tunggal berakal dan dalam jarak yang dekat. Contohnya bagaimana? Contohnya man hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Ini adalah guru. Ini adalah guru. Maka ini benar ya atau sahih. Karena guru itu adalah isim mudzakkar. Mudarris itu kan isim mudzakkar dan mufrad, kemudian juga dalam jarak yang dekat dan berakal. Nah, intinya syaratnya terpenuhi. Dia muzakkar, mufrad, berakal. Wis itu saja. Nah, kalau masalah dekatnya ya ini kembali ke realitas atau kembali ke kenyataannya, ya maka ini bisa ya masuk saja langsung gitu kan. Tapi syarat utamanya itu 3, muzakkar, mufrad, berakal, gitu ya. Kalau contoh yang kedua, man hadza mudarrisatun. Maka ini salah ya. Harusnya tidak menggunakan kata man hadza ya, karena hadza itu kan utus untuk isim muzakkar, mufrad berakal. Jadi harusnya pakai apa? Seharusnya pakai man hadhihi. Man hadhihi. Kalau pakai man hadza tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Harusnya man hadhihi mudarrisatun. Mudarrisatun artinya guru perempuan. Mudarrisatun, guru perempuan. Nah, kemudian contoh selanjutnya, man hadza kitabun. Siapa ini? Ini buku. Nah, ini juga salah. Kenapa salah? Karena kitabun itu adalah isim muzakkar yang tidak berakal. Isim muzakkar yang tidak berakal. Jadi tidak seharusnya menggunakan man hadza, tapi seharusnya menggunakan apa? Menggunakan ma hadza, bukan man hadza. Ya. Karena di sini syaratnya menggunakan man, berarti tidak seharusnya untuk menanyakan buku. Begitu ya. Nah, selanjutnya man hadza hadzal muslimun. Hadzal muslimun. Ini juga salah. Ini juga salah. Kenapa salah? Karena muslimun ini jamak atau banyak orang. Ya, meskipun muzakkar, tapi artinya orang-orang muslim. Ya, berarti banyak gitu ya. Tidak hanya satu orang. Maka ini juga tidak sesuai. Ya, seharusnya menggunakan man hadza, tapi man haula. Nah, baik untuk Muzaffar dan Umamah tunggu sebentar ya. Nanti setelah ini kita mulai paket C-nya.
Akan ditulis dulu untuk Hilma Hilwa dan Nidaul Husna. Nah, ditulis dulu. Masuk lagi. Ini kayaknya paket C udah pada masuk semua ini ya. Hanif. Nah, baik. Nida, Hilma Hilwa, bagaimana? Sudah selesai? Masih nyatat? Sudah. Nah, ada pertanyaan? Hilma Hilwa, Nida? Tidak ada Ustaz. Baik, ini kita mulainya yang kesiangan ya. Mulainya kemalaman, Afan. Jadinya ketubrukan sama yang paket C. Baik. Nah, kita rasa cukup ya untuk paket B-nya. Setelah ini kita akan masuk ke paket C. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Nida, Dega, Hilma Hilwa. Oh, sedikit lagi Ustadz. Nah, silakan dicatat dulu. Nanti kalau sudah selesai, bilang selesai. Siapa namanya? Hilma Hilwa. Mungkin yang paket C ini juga ada yang nanya, kok sama Ustadz materinya? Iya, jadi semester 1 ini, Antum masih disamakan dulu, kan masih melihat basic bahasa Arabnya masing-masing. Ya, masih melihat basic bahasa Arabnya masing-masing. Jadi, sementara itu masih disamakan. Kemungkinan berubahnya kapan? Nanti semester 2 atau di kelas tingkat selanjutnya. Nah, alhamdulillah. Baik, kita akhiri untuk yang paket B. Yang paket B kita akhiri, yang paket C tetap di sini, langsung kita mulai insya Allah. Baik, yang paket B sudah selesai ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, boleh keluar yang paket B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hil